janji-janji-Mu ya dan amin bagi kami. Karena itu kami membuka hati kami untuk kebenaran-Mu. Nyatakan isi hati-Mu, lawat kami dengan kebenaran daftar-Mu Bapa Yahweh Elohim. Urapi kami semua mempelai-Mu, semua kami jemaat Tuhan. Urapi kami akan hikmat, wahyu dan pengertian. Biar kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan saat ini. Biar lewat kebenaran-Mu kami menangkap sesuatu yang dari Tuhan. Kami menikmati, kami merasakan, kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Karena itu kami berdoa saat ini, semua pekerjaan si jahat, kuasa gelap yang coba mengganggu, menghalangi pemberitaan kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kami ikat tolak, katakan hancurkan, kami singkirkan dari tempat ini. Ambil alih pemberitaan kebenaran-Mu, bungkus kami semua dengan darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Yahweh, nyatakan isi hati-Mu, berbicara bagi kami. Kami siap untuk mau menikmati kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya, amin. Salam. Haleluya. Sekali lagi salam. Bapak Yahweh sungguh baik bagi kita semua. Hari ini kita bersyukur karena kita perlu lagi beribadah. Saya yakin itu anugerah Tuhan bagi kita. Kesempatan yang selalu Tuhan beri bagi kita untuk kita selalu datang mau bersekutu. Kemarin Pak Wakil Gembala sudah menyampaikan kebenarannya bahwa untuk menjadi sempurna persekutuan di dalam iman orang percaya itu penting. Amin. Nah, hari ini saudara saya akan mengajak kita semua membaca di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai 15. Filipi pasal yang kedua, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15 kita baca bergantian. Ayatnya yang ke-15 kita membacanya bersama-sama. Mari bangkit berdiri semuanya. Kita akan sama-sama menikmati apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kita semua lewat kebenaran hari ini. Filipi 2 ayat 12 sampai 15 kita baca bergantian demikian. Hai saudara-saudaraku yang dikasihi, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat 15 sama-sama. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Elohim yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tema di dalam pembacaan kita hari ini, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, saya yakin kita semua sudah menjadi orang yang percaya, yang terus bahkan hidup dalam kebenarannya, yang telah beroleh keselamatan dari Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa dia bertobat, dibaptis, dia akan diselamatkan. Siapa yang percaya dibaptis akan selamat. Itu kata firman Tuhan. Dan di antara kita semua sudah melakukan hal itu. Kita semua hidup di dalamnya. Dan kita sementara mengiring atau sementara mengikuti Tuhan Yesus. Nah saudaraku, tapi hari ini ada satu kebenaran Tuhan yang sama-sama kita akan renungkan. Apa yang menjadi maksud Tuhan? Tentunya kita akan sama-sama nikmati seperti yang dikatakan firman Tuhan ini. Apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Ayat 12 tadi dikatakan, hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah saudara, kita mungkin bertanya, bukankah Yesus sudah menyelamatkan kita? Bukankah dia sudah mati di kayu salib?
Dia sudah berkorban, darahnya sudah dicurahkan bagi kita. Dan keselamatan itu untuk seluruh dunia. Tidak cukuplah dengan pengorbanan Yesus. Apakah maksud firman Tuhan ini yang dikatakan kerjakan keselamatanmu? Apakah kita harus masih mau mengerjakannya? Sementara firman Tuhan katakan orang yang percaya dia dibaptis selamat. Tapi kenapa firman Tuhan mengatakan tetap kerjakan keselamatanmu? Ada beberapa hal yang tentunya menjadi alasan yang akan kita lihat sebentar. Namun kalau kita lihat, saudara, di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 10, keselamatan memang anugerah Tuhan bagi kita. Amin. Keselamatan itu adalah karunia Tuhan. Dan firman Tuhan berkata itu bukan hasil kerjamu, bukan hasil usahamu, artinya pemberian Tuhan. Tapi kenapa firman Tuhan mengatakan bahwa kerjakan kepada keselamatanmu? Bukankah firman Tuhan berkata itu bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu? Tapi kenapa harus dikerjakan? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang menjadi alasan yang harus kita sama-sama mengerti saat ini. Ada 3 alasan yang tentunya di dalam firman Tuhan ini yang akan kita sama-sama pelajari. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, namun sebelumnya seperti atau boleh dikatakan ibaratnya kita ini sama seperti orang yang sudah menerima undangan. Dan kalau kita sudah terima undangan itu sudah ada di tangan kita. Tetapi kalau kita tidak bertindak, kalau kita tidak datang menghadiri pesta itu, maka kita tidak akan ada di pesta itu. Amin. Kita tidak akan ada di pesta itu, walaupun itu undangan sudah ada di tangan kita. Kita saja mungkin pernah menerima undangan, dan mungkin saja kita tidak pernah mungkin terjadi kita tidak menghadiri undangan itu. Padahal undangan itu sudah ada. Nah, ibaratnya sama seperti itu. Janji keselamatannya sudah diberikan bagi kita. Janji keselamatannya sudah ada bagi saudara dan saya. Nah, itu sama seperti sebenarnya itu undangan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Nah, coba kita lihat Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 terusnya saya bacakan. Saudara perhatikan baik-baik sebelum kita masuk di dalam beberapa alasan mengapa kita harus mengerjakan keselamatan itu. Perhatikan baik-baik firman Tuhan Lukas 14 ayat 15 terusnya saya bacakan. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Elohim. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Ayat 17, menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Ayat 18, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Nah, ayat 19 selanjutnya yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Ayat 20, yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Ayat 21, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Ayat 24, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.
Saudaraku, kisahnya bahwa ada seorang tuan yang membuat sebuah pesta. Ada begitu banyak orang yang diundang untuk bisa hadir di dalam pesta itu. Ini ketika seorang berkata kepada Yesus, berbahagialah orang yang, dikatakan di dalam ayat yang ke-15 tadi, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Elohim. Tapi Yesus memberikan perumpamaan ini. Ada begitu banyak orang yang diundang oleh Tuhan ini untuk hadir dalam pesta. Tapi seperti yang kita baca tadi, masing-masing mengemukakan apa yang menjadi alasan untuk tidak bisa hadir. Ada yang berkata, saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa dikatakan yang pertama minta maaf karena telah membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Ada yang berkata mau minta maaf karena dia baru membeli 5 ekor lembu kemiri dan harus pergi mencobanya. Yang lain berkata, aku baru kawin, aku tidak dapat datang, maafkan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, maka saudaraku, sang tuan ini tentunya dia tidak senang, dia marah. Firman Tuhan katakan, murkalah Tuhan itu. Dia suruh hamba-hambanya pergi ke lorong-lorong kota, di jalan-jalan. Siapa saja yang ditemui, undang mereka, baik orang miskin, orang buta, bawa mereka untuk datang. Akhirnya sang hamba ini datang dan dia katakan bahwa sudah dilaksanakan, tapi tetap saja belum penuh. Dia suruh lagi paksa orang-orang yang kau jumpai itu supaya masih tempat itu bisa penuh. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, jelas sekali kalau kita lihat dari kebenaran Tuhan ini memberikan satu gambaran bagi kita bahwa inilah sebenarnya yang terjadi. Bahwa ada banyak orang yang sudah menerima undangan ketika Yesus mati di kayu salib, darahnya dicurahkan, keselamatan itu sudah diberikan kepada orang-orang yang mau menjadi percaya, mereka yang mau bertobat, mereka yang mau mengikuti jalan Tuhan. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang terjadi, banyak orang yang sudah menerima undangan itu, tapi tidak bisa datang dengan berbagai macam alasan. Makanya firman Tuhan katakan di dalam kitab Filipi pasal yang ke-12, pasal yang kedua ayat 12 tadi, nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi, kerjakanlah, tetap kerjakanlah keselamatanmu. Sudah terima keselamatan, tetapi harus dikerjakan. Kenapa? Inilah yang akan kita sama-sama lihat, saudaraku. Ada 3 alasan yang saya catat di sini. Mengapa kita harus tetap mengerjakan keselamatan itu? Yang pertama, saudaraku, karena keselamatan itu masih harus tetap diperjuangkan. Amin. Kita belum di surga. Kita masih ada di dunia ini. Kita masih ada hidup di dunia, belum ada di dalam kerajaan surga. Walaupun memang kita sudah terima keselamatan dari Tuhan. Janjinya orang percaya diselamatkan itu berlaku. Tapi kita belum sampai di sana. Kita masih di dunia. Dan keselamatan itu masih harus tetap diperjuangkan. Amin. Masih harus diperjuangkan. Orang yang sudah terima undangan tetapi dengan berbagai alasan, mereka minta maaf, tidak bisa datang, dimaafkan, tidak bisa hadir. Saudara yang kasih Tuhan, apakah mereka ada di dalam pesta itu? Apakah mereka ada di dalam jamuan itu? Tentu tidak. Orang yang sudah percaya sekalipun, yang sudah taat sekalipun, tapi kalau dia tidak tetap berusaha untuk berjuang, dia tidak tetap berusaha untuk memperjuangkan keselamatannya, maka saudara yang kasih Tuhan, ini akan menjadi sia-sia. Keselamatan itu masih harus tetap diperjuangkan. Coba kita lihat Lukas pasal 13 ayat 23-24, saya bacakan, saudara perhatikan baik-baik. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesua kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Ada seorang berkata, sedikit saja yang akan diselamatkan. Yesus berkata, berjuanglah untuk masuk ke dalam pintu yang sesat itu. Ada banyak orang akan berusaha
tetapi tidak akan dapat. Banyak orang berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Mengikuti Tuhan, memperjuangkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara dan saya. Firman Tuhan gambarkan sama seperti kita berada di jalan yang sempit. Amin. Kita tidak ada banyak pilihan. Hanya ada satu cara. Hanya ada satu jalan. Bahkan jalan itu firman Tuhan katakan sangat sempit, sehingga orang berusaha, ada banyak orang berusaha untuk melaluinya, untuk masuk, tetapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena untuk bisa masuk, bisa untuk ada di jalan itu, hanya orang-orang yang mau memperjuangkan, hanya orang-orang yang rela mau menderita, hanya orang-orang yang rela menanggalkan keduniawiannya, hanya orang-orang yang rela mau dituntun diatur oleh firman Tuhan. Amin. Sehingga banyak orang tidak dapat masuk. Kenapa? Saudaraku, banyak orang tidak dapat masuk karena masih tetap mengikuti keinginan sendiri, bukan keinginannya Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih Tuhan, kita buka lagi di dalam kitab Matius pasal yang ke-16 ayat 24 sampai 25. Saya bacakan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini perjuangan. Menyangkal diri, memikul salib, ini perjuangan. Kenapa hari-hari hidup kita setelah kita menjadi percaya, kita harus pikul apa yang menjadi salib. Firman Tuhan katakan, Yesus sendiri berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri, apa yang harus disangkal dalam diri ini? Semua keinginan-keinginan kita tentunya yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Amin. Karena kita harus tahu, banyak kali keinginan manusia itu bertentangan dengan keinginannya Tuhan. Nah, orang yang mau berjuang, orang yang memperjuangkan keselamatannya, yang harus menyangkal dirinya setiap hari. Bukankah setiap hari ada begitu banyak keinginan-keinginan kita secara manusia yang timbul di dalam hati kita, yang kadang itu tidak berkenan kepada Tuhan, yang kadang saudaraku itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan kau harus berjuang, sangkal dirimu setiap hari. Amin. Kita menyangkal diri kita setiap hari. Sangkal diri, jadi kebanyakan diistilahkan sekarang itu doa dan puasa. Jadi saya pelajari kenapa dikaitkan dengan doa dan puasa. Kadang ada sesuatu yang melekat di dalam diri kita dan kita tidak bisa untuk melepaskannya, dan kita harus bahkan berdoa dan berpuasa untuk bisa melepaskan itu. Amin. Untuk bisa lepas dari hal itu. Penyangkalan diri setiap hari, firman Tuhan katakan setiap hari. Menyangkal diri setiap hari. Bukan berarti kau harus doa puasa setiap hari sampai Tuhan datang. Kau bisa berdoa puasa kapan saja saudara mau, tapi intinya kau harus menyangkal semua apa yang menjadi keinginanmu yang bertentangan dengan keinginan Bapa yang. Amin. Apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan ini butuh perjuangan. Ini butuh namanya berjuang. Saudara yang kasih Tuhan, berjuang itu punya pengertian berusaha keras. Jadi berusaha dengan sekuat tenaga. Kalau bicara sekuat tenaga, maka saudara yang kasih Tuhan, berarti semua apa yang ada kita kerahkan semuanya untuk supaya boleh kata kita mati-matian mau berjuang supaya kita menang. Kita tidak dikalahkan oleh kedagingan kita. Makanya kemarin lawatan Tuhan kata, jangan tinggal pada kelemahan. Amin. Jangan tinggal kepada kelemahan kita. Seringkali kita pakai ayat ini, ya kan, manusia lemah, daging lemah, roh memang penurut, tapi daging lemah. Dan ada begitu banyak orang Kristen, orang percaya yang memakai ayat ini untuk mau melindungi dirinya, berpikir bahwa
bagi Tuhan tidak apa-apa, ya kan, kami masih manusia. Padahal sebenarnya Tuhan mau kita hidup dalam tuntunan roh, bukan dalam kedagingan kita. Amin. Supaya kita tidak tinggal dalam kelemahan kita, tetapi kita tinggal di dalam tuntunan kuasa Tuhan. Nah, saudaraku, itu yang pertama. Keselamatan yang sudah kita terima masih terus harus kita perjuangkan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kita butuh setia. Firman Tuhan datang, Paulus nasihatkan kepada jemaat yang ada di Filipi, kamu senantiasa taat. Kamu senantiasa taat, berarti jemaat yang ada di Filipi adalah jemaat-jemaat yang taat dengan Tuhan. Jemaat-jemaat yang setia dengan Tuhan. Tapi masih harus diingatkan, tetap kerjakan keselamatan itu. Tetap lakukan itu. Jangan sampai hilang. Itu yang pertama. Saudaraku, yang kedua, lanjut saja. Alasan mengapa kita harus tetap mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima. Yang kedua, saudaraku, alasannya adalah karena keselamatan itu bisa hilang. Orang berpikir, ada orang punya pemahaman, ya kan, kalau sudah selamat ya sudah selamat. Sekali selamat, tetap selamat. Sehingga ada pemahaman-pemahaman yang seperti itu sekarang yang berkembang. Sekali selamat, tetap selamat. Tapi nanti kita akan lihat di dalam firman Tuhan. Jelas, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita harus tetap mengerjakan, ya. Kenapa? Karena keselamatan itu bisa hilang. Keselamatan itu sudah kita terima. Tuhan sudah berikan bagi saudara dan saya. Dia sudah berkorban bagi kita. Tetapi bukan berarti bahwa itu sudah menjadi jaminan nantinya kita akan selamat. Kita masih harus tetap mengerjakannya. Kenapa keselamatan itu bisa hilang? Kita lihat ayatnya, saudara, Matius pasal yang ke-24 ayat 11 sampai 13. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Keselamatan bisa hilang tidak? Bisa hilang. Firman Tuhan katakan tadi, saudaraku, ketika banyak nabi palsu muncul, menyesatkan banyak orang, dan sehingga bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan sehingga janji ini hanya berlaku, keselamatan hanya berlaku bagi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya. Amin. Bagi orang yang menjadi durhaka, firman Tuhan katakan, yang kasihnya menjadi dingin, kehilangan kasih, tidak akan berlaku kebenaran bagi mereka. Kemarin Wakil Gembala sudah menyampaikan salah satu cara yang menjadi sempurna hidup di dalam kasih. Amin. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Yang tadinya memiliki kasih, tetapi mulai pudar, hilang kasihnya. Orang lebih mencintai hal-hal yang duniawi daripada mencintai kebenaran. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga firman Tuhan katakan, barang siapa atau orang yang bertahan sampai kesudahannya, mereka yang akan selamat. Ini artinya keselamatan itu bisa hilang karena hanya berlaku bagi orang yang tetap bertahan. Amin. Hanya berlaku bagi orang yang tetap bertahan sampai kepada kesudahannya. Kalau di tengah jalan kita kehilangan kasih, menjadi orang yang firman Tuhan katakan bagi orang yang bertambahnya kedurhakaan, maka keselamatan itu bisa hilang. Tapi hari ini Tuhan mengajar kita bahwa tetap kerjakan keselamatan. Amin. Tetap kerjakan artinya tetap melakukan itu. Tetap melakukan itu terus menerus. Makanya Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Filipi, dia katakan, kamu senantiasa taat, tetapi tetap kerjakan.
kamu senantiasa sudah ada di dalam ketaatan, kesetiaan, tetap melakukan itu, tetap kerjakan itu. Saudara dan saya ada di dalam ketaatan itu, tetap lakukan itu. Amin. Tetap kerjakan itu, jangan berhenti, jangan pudar, jangan lemah. Walaupun engkau secara manusia lemah, tapi Tuhan sudah datang melawat kita. Jangan tinggal dalam kelemahanmu. Jadi saya pikir istri saya musuh saya gantikan lagi, tapi tadi dia bilang jangan tinggal pada kelemahan. Yang lalu dia suruh saya gantikan jadwalnya. Jadi saya kasar, sahabat, hari Minggu juga WL. Hari tapi ini dia sudah mengerti. Saya yakin Tuhan sudah melawat. Dan Tuhan mau bahwa kita harus sadar bahwa keselamatan itu bisa hilang. Makanya kita harus tetap kerjakan terus, jangan berhenti. Apapun alasannya, jangan seperti orang-orang yang meminta maaf karena tidak bisa datang, karena tidak bisa hadir, karena baru memberi ladang, karena baru memberi lembu, karena baru kawin. Apapun alasannya, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membenarkannya. Kita harus tetap mengerjakan keselamatan. Jangan ada sampai yang berkata, saya mau cuti dulu karena saya baru menerima berkat tentunya yang harus saya nikmati. Saya mau cuti dulu, melayani, cuti dulu ibadah. Ataupun bahkan alasannya adalah satu pergumulan. Kalau tadi kita lihat masing-masing memberikan alasan berkat, ya kan, membeli ladang berkat, beli lembu berkat, baru kawin berkat, semuanya berkat. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, walaupun alasannya adalah pergumulan hidup yang kau alami, tentunya bagi orang yang dikatakan tetap lakukan, kerjakan, maka walaupun itu pergumulan, jangan buat itu sebagai suatu alasan. Amin. Untuk kita tidak bisa ibadah, untuk kita tidak bisa berdoa. Saudara, kadang kita sepertinya kita mau kita mau istilahnya ngambek dengan Tuhan. Kenapa kita seringkali tidak mau datang berdoa? Seringkali kita tidak mau menyembah. Seringkali kita tidak mau membaca firman Tuhan. Karena istilahnya kita ini lagi marah dengan Tuhan, ngambek dengan Tuhan, karena alasan pergumulan yang kita alami. Nah kan banyak kali, atau mungkin kita pernah melewati, jujur saya pernah melewati hal itu, sehingga kita masa bodoh membiarkan diri kita, ya saya tidak peduli lagi, mau tidak berdoa, mau tidak menyembah, tidak baca firman, tidak ibadah, sepertinya itu sudah jadi hal biasa. Masa bodoh, alasannya karena pergumulan, dan Tuhan sepertinya biarkan, Tuhan sepertinya tidak melihat. Tapi hari ini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang taat saja, yang setia saja, asito masih dinasihatkan tetap kerjakan. Apalagi yang dengan dalam pergumulan, yang sudah dalam ketaatan, yang sudah dalam kesetiaan, tapi belum tentu itu menjadi jaminan sampai akhir bahwa nantinya dia terima keselamatan. Apalagi dengan orang yang sudah mulai mundur, orang yang sudah mulai berhenti, orang yang tidak melakukannya lagi. Orang jemaat di Filipi, Paulus katakan tetap lakukan. Kamu senantiasa taat, tetapi tetap lakukan. Kenapa? Karena kalau tidak lakukan sampai pada akhirnya, itu bukan jadi satu jaminan. Bukan langkah awalmu yang menentukan, langkah akhir hidup kita. Amin. Apakah kita mau setia sampai Tuhan datang? Apakah kita mau taat sampai Tuhan datang? Paulus dengan kata lain berkata kepada jemaat yang ada di Filipi, taat
taatlah sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Taatlah sampai Tuhan Yesus kembali. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan. Nah, jadi keselamatan itu masih bisa hilang. Kita harus tetap mengerjakannya. Dengan kata lain, mempertahankan itu. Amin. Pertahankan. Makanya firman Tuhan katakan pertahankan. Jangan biarkan seorang pun mengambil mahkota itu daripadamu. Jangan biarkan seorang pun ataupun si jahat mencuri keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Mahkota itu sudah ada bagi kita. Firman Tuhan katakan jangan biarkan seorang pun mencuri mahkota itu daripadamu. Pegang baik apa yang ada padamu. Apa yang ada pada kita saat ini. Apa yang sudah diberikan Tuhan bagi kita saat ini. Apa yang Bapak Yahweh sudah berikan untuk kita saat ini. Keselamatan itu hal yang luar biasa yang Tuhan sudah beri bagi kita. Dan firman Tuhan katakan pegang itu. Jangan biarkan seorang pun itu mencuri itu daripada. Amin. Jangan biarkan seorang pun itu mengambil itu daripada. Saudara yang selanjutnya kita lihat lagi Matius 24 ayat 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak orang akan menjadi murtad, saling menyerahkan dan saling membenci. Tadinya orang-orang yang kenal Tuhan, tapi murtad berarti keselamatan bisa hilang. Karena keselamatan tidak akan berlaku bagi orang yang menjadi murtad. Orang yang murtad adalah orang yang mengingkari imannya. Orang yang murtad adalah orang yang berbalik belakang. Yang tadinya dia mengikut Tuhan, tetapi dia harus berbalik. Dia mengingkari imannya. Itu artinya bahwa keselamatan itu masih bisa hilang. Nah saudaraku, ayat selanjutnya lagi coba kita lihat 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi kalau Tuhan bicara tentang kemurtadan, yang tadinya orang setia dengan Tuhan dan dia berbalik tidak lagi mengikuti Tuhan, berarti jelas kebenaran atau keselamatan itu masih bisa hilang. Kebenaran itu sudah ada, diberikan bagi kita. Tapi kalau kita tidak mempertahankannya, kalau kita berhenti untuk tetap mengerjakannya, itu masih bisa hilang. Nah saudaraku, ayat seterusnya lagi 1 Timotius 4 ayat yang pertama. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Roh yang mengatakan, Roh Kudus yang menyingkapkan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Siapakah mereka? Orang yang tadinya percaya Tuhan, tapi akhirnya tidak lagi percaya dengan Yesus. Makanya Pak Gembala banyak kali mengingatkan dalam khotbahnya, Yesus dia adalah Tuhan. Amin. Dia tetap Tuhan untuk selama-lamanya. Dialah Bapa Yahweh Elohim yang sudah datang untuk menyelamatkan kita. Amin. Sehingga ini yang harus kita tahu, banyak orang akan mulai memungkiri, mengingkari imannya, meninggalkan Tuhan, meninggalkan kebenaran, dan akhirnya mengikuti penyesat-penyesat, mengikuti ajaran setan-setan. Ajaran setan-setan itu semua yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Amin. Makanya kita harus lebih lagi meneliti, membaca kebenaran Tuhan, supaya kita tahu firman Tuhan. Hidup terus dalam kebenaran Tuhan, supaya kita tahu kebenaran Tuhan, dan kita tidak akan mudah tersesat dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga saudara, alasannya kenapa kita harus tetap mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Saudaraku, yang ketiga yang menjadi alasannya adalah karena keselamatan itu adalah masing-masing. Amin. Keselamatan itu masing-masing.
masing-masing dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 12 dalam terjemahan ILT saya bacakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi, coba saya bacakan terjemahan ILT. Terjemahan ILT saya bacakan sekali lagi. Maka dari itu, hai kekasihku, sebagaimana kamu telah senantiasa taat, bukan hanya seperti dalam kehadiranku, tetapi sekarang lebih jauh lagi dalam ketidakhadiranku, kerjakanlah keselamatanmu sendiri dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatanmu sendiri. Penting kita bersekutu bersama, saudara. Seperti khotbah Pak Wakil Gembala kemarin. Kita menjadi sempurna. Perkumpulan orang percaya, komunitas yang benar itu penting. Firman Tuhan katakan di sini bahwa keselamatan itu masing-masing. Kenapa kita harus tetap mengerjakannya? Keselamatan itu masing-masing. Amin. Makanya Paulus katakan, nasihatkan kepada jemaat di Filipi, kerjakanlah keselamatanmu sendiri. Kerjakanlah keselamatanmu sendiri dengan takut dan gentar. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada istilahnya karena suami saya seorang yang taat, saya walaupun Senin Kamis tidak apa-apa. Ya kan, kami berdua sudah satu. Ada orang pakai istilah itu. Satu kali saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada yang diundang, satu keluarga diundang dalam suatu acara, dan hanya istrinya yang datang. Tapi akhirnya ditanya kepada bapak ini, kenapa tidak datang? Ya kan, istri saya sudah datang. Sama, kami berdua kan sudah menjadi satu. Sudah menjadi satu. Tetapi dalam istilah keselamatan tidak ada hal itu. Amin. Keselamatan itu masing-masing. Tidak ada suami saya taat walaupun saya tidak taat, tidak mengapa, asal kita dua sudah jadi satu. Ya kalau suami saya selamat, saya juga selamat. Kalau tidak ada istilah begitu. Firman Tuhan katakan keselamatan itu masing-masing. Paulus nasihatkan kepada jemaat di Filipi, kerjakan keselamatanmu sendiri. Amin. Kalau melihat suamimu lemah, jangan ikutan lemah. Kalau melihat suamimu lemah atau istrimu lemah, jangan ikutan lemah. Amin. Keselamatan itu masing-masing. Keselamatan itu masing-masing. Jadi bukan karena kita punya mempelai-mempelai yang setia, taat, mengunjungi kita, walaupun kita tidak sering hadir, kita malas-malas, apa yang penting sering dikunjungi, kan sama, begitu. Tidak ada, saudara. Kita harus tetap mengerjakan keselamatan itu karena keselamatan itu masing-masing. Amin. Tidak menjamin keselamatan kalau hanya kita berharap kita dikunjungi terus. Akan mempelai kalau bila telepon orang pasti datang, mau tengah malam apa, ya kan, itu sama juga ibadah. Begitu. Tidak akan menjamin. Saudara, firman Tuhan menyatakan di dalam kebenaran yang kita baca tadi, kerjakanlah keselamatanmu sendiri. Itu bersekutu kita bersama-sama. Kita butuh yang namanya perkumpulan, persekutuan orang-orang percaya. Tapi untuk bisa hadir dalam perkumpulan itu, kau harus bertindak, perjuangkan sendiri. Amin. Jangan berharap, ya kan, saya tidak ditelepon tadi, saya tidak dijemput, sehingga saya tidak bisa datang. Kenapa tidak doa puasa? Tidak diberitahu, ya kan sudah tahu. Kenapa tidak ibadah? Tidak ditelepon. Nah, saudara, mengerjakan keselamatan itu sendiri. Amin. Makanya Paulus nasihatkan kepada jemaat di Filipi, saudaraku, dikatakan begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kami senantiasa taat, karena itu tetap
kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jangan bergantung kepada siapapun, walaupun kepada mempelai. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, walaupun aku tidak hadir, aku hadir, dan sekarang aku tidak hadir, tetap kerjakan keselamatan. Paulus bicara dalam kondisinya waktu dia dalam bicara. Mereka tahu keadaannya, bagaimana dia ditangkap karena firman Tuhan, karena pemberitaan Injil. Sehingga yang tadinya jemaat Filipi yang dituntun, yang dibimbing oleh Paulus, tapi mereka kehilangan Paulus. Paulus dipenjarakan karena firman Tuhan, karena Injil, dan dia harus datang menasihatkan mereka. Jangan bergantung kepada saya. Dia katakan, kerjakan walaupun saya hadir ataupun saat ini. Terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Perjuangkan sendiri-sendiri. Iman kita jangan lagi bergantung kepada para mempelai, ataupun kepada suami, kepada istri, pada orang tua. Keselamatan itu masing-masing. Amin. Keselamatan itu sendiri-sendiri. Nah, seperti itu. Kita harus memperjuangkannya masing-masing. Nah, saudara yang dikasih jelas sekali, sehingga saudara saya yakin kita akan tetap setia, akan tetap taat. Karena kita tidak memandang para mempelai. Amin. Kita tidak bergantung mau ada mempelai atau tidak. Saudara yang kasih Tuhan, sebentar lagi Pak Feni Bu Lydia akan berangkat. Iman kita tetap bergantung kepada Tuhan. Amin. Bukan bergantung kepada manusia. Firman Tuhan katakan, kerjakan keselamatanmu sendiri. Jadi yang biasa ditelepon Ibu Lydia, sekarang jangan bergantung telepon lagi. Amin. Jangan bergantung telepon lagi. Kerjakan sendiri. Tuhan mau kita ini masing-masing untuk supaya beroleh apa yang dijanjikan Tuhan, keselamatan yang dari Bapa Yahweh. Amin. Beroleh keselamatan yang dari Bapa Yahweh. Nah, saudara yang dikasih, selanjutnya kita lihat lagi ayatnya, Lukas pasal yang ke-17 ayat 34 sampai 36, saya bacakan. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 36, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Masing-masing. Amin. Ada dua orang di ladang, yang satu dibawa, yang satu tinggal. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Bahkan lebih lagi, saudara yang kasih tonton, firman Tuhan katakan, ada dua orang di atas tempat tidur. Ini siapa? Suami istri. Yang satu dibawa, yang satu tinggal. Nah, ini kan mengerikan sebenarnya. Nah, makanya jangan pernah berkata seperti yang saya katakan tadi. Ya kan, suami saya setia, dia saja, saya walaupun tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Jangan kecewa, jangan ikutan lemah. Kalau suami menjadi lemah, jangan ikutan lemah. Kalau istri menjadi lemah, kita harus kuat. Justru kita harus saling menguatkan, supaya tidak ada satupun di antara kita yang tertinggal. Kita semua suami istri terangkat, anak-anak semua terangkat, tidak ada yang tinggal. Amin. Karena itu kalau kita semua ingin tidak ada yang tinggal, maka tetap kerjakan keselamatan itu. Jangan lagi bergantung kepada siapapun. Keselamatan itu harus dikerjakan sendiri. Karena kalau kita sudah terbiasa bergantung kepada orang lain, kita sudah terbiasa bergantung kepada suami, kepada istri, atau kepada para mempelai dan sebagainya lainnya. Ketika datang masa-masa yang saudara yang kasih Tuhan, ini akan menjadi kerepotan dan membawa kesulitan bagi kita sendiri ketika berada di dalam cobaan.
Nah, saudara yang kekasih Tuhan, sekarang bagaimana cara kita mengerjakannya? Firman Tuhan sudah memberikan cara yang baik, yang luar biasa di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 12 tadi. Kita lihat firman Tuhan sekali lagi saya bacakan bahwa tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bagaimana cara kita harus mengerjakan, mempertahankan, tetap melakukan, tetap taat, tetap setia. Bagaimana cara kita mengerjakan supaya atau mengerjakan keselamatan itu? Firman Tuhan katakan caranya kita harus lakukan dengan rasa takut dan gentar. Amin. Orang yang takut pengertiannya di sini adalah orang yang segan dan penuh hormat. Kita melakukan sesuatu karena kita segan, karena kita hormat dengan Tuhan. Amin. Biasakan setiap kali apa yang kita lakukan itu dengan penuh rasa hormat, apalagi di dalam ibadah. Kemarin Pak Gembala sudah menyampaikannya. Ketika dalam penyembahan ada yang masih buka-buka HP. Hari ini Tuhan mau lakukan sesuatu dengan penuh rasa hormat di hadapan Tuhan. Amin. Lakukan sesuatu, kerjakan itu dengan rasa hormat, tunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Kadang kita berpikir, ya kan Tuhan itu seperti sahabat kita. Iya benar. Dalam satu hal, Dia akan menjadi sahabat kita. Kita ingin mempelainya. Dalam sisi lain juga kadang kita memanggil Dia Bapa, Dia Bapa kita, kita ini anak. Tetapi bukan berarti mengurangi rasa hormat kita kepadanya. Amin. Bukan berarti mengurangi rasa hormat itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita. Ketika kita menyembah, ketika kita berdoa, ketika kita memuji, ketika kita beribadah, ketika kita melayani bahkan semua apapun di dalam pekerjaan Tuhan, tunjukkan semua itu atau lakukan itu dengan penuh rasa hormat. Amin. Lakukan itu dengan penuh rasa hormat. Yang Tuhan mau, bahkan bukan hanya itu, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan untuk sesama kita. Lakukan itu dengan rasa hormat kita kepada Tuhan. Amin. Karena itu firman Tuhan katakan, kalau kamu melakukannya, anggaplah itu engkau melakukannya bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Apa maksudnya? Kalau Tuhan mau mengajar kita melakukan itu semua dengan penuh rasa hormat, rasa takut itu dengan dengan penuh hormat. Amin. Itu yang Tuhan mau bagi kita. Nah yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, Filipi 2 ayat 14, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kerjakan dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Yang Tuhan mau kerjakan dengan sukacita. Kadang kita lakukan tetapi dengan persungutan. Kita tetap melakukannya, tetapi berbantah-bantah dulu. Kita saling berbantah-bantah dulu, baru kita mengerjakannya. Tuhan mau, firman Tuhan katakan, jangan lakukan itu dengan bersungut-sungut, jangan lakukan itu dengan berbantah-bantah. Lakukan itu dengan kerelaan hati kita. Amin. Dengan kesungguhan hati kita. Jangan ada persungutan. Tuhan mau kalau kita mau ibadah, bukan karena paksaan. Amin. Saya yakin tidak ada kita di sini yang dipaksa. Datang beribadah atas dorongan Roh Kudus kita ada. Tapi Tuhan terus mau ingatkan kita bahwa jangan ada persungutan. Jangan karena terpaksa. Jangan karena mau menyenangkan hati manusia. Lakukan itu dengan ketulusan hatimu di hadapan Tuhan. Itu yang dikatakan cara yang benar, yang dikatakan firman Tuhan untuk mengerjakan keselamatan itu. Caranya harus dengan ketulusan, dengan keikhlasan, bukan dengan persungutan dan perbantuan. Saya masih ingat dulu, kalau saya ini dulu ya, waktu masih kecil,
Kalau disuruh orang tua pergi, tapi sebelum pergi berbantah-bantah. Ini gambarannya kan seperti itu. Mungkin kita pernah melewati masa kanak-kanak kita seperti ini. Saya mungkin sekarang tidak ada lagi. Itu dulu kebanyakan kita waktu masih kanak-kanak. Dan dulu saya seperti itu. Jadi kalau diperintahkan sesuatu, disuruh saudaraku mengerjakan sesuatu, mengambil sesuatu apapun itu yang diperintahkan, pasti berbantah dulu. Habis berbantah-bantah pergi juga. Tapi di tengah jalan bersungut-sungut, mengomel sendiri, celoteh sendiri, jadi bicara sendiri, bersungut-sungut, pakai tanda-tanda kaki lagi. Ikan dulu, seperti itu. Nah, Tuhan tidak mau kita mengerjakan sesuatu, kita kerjakan, tetapi kita tetap saja masih menggerutu dengan Tuhan. Tetap saja kita masih terus bersungut-sungut dengan Tuhan. Sesuatu yang kita kerjakan dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak berbantah-bantah, ada yang janji Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan, lakukanlah segala, ayat 14 seterusnya dalam Filipi 2, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, ayat 13, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Elohim yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Orang yang mengerjakannya dengan tidak ada persungutan dan perbantahan, mereka lakukan dengan penuh rasa hormat di hadapan Tuhan, karena dengan mengasihi Tuhan, saudaraku, janji Tuhan, firman Tuhan katakan, kamu tiada beraib dan tiada bernoda di antara atau di tengah angkatan yang bengkok hatinya. Kamu jadi orang-orang yang tidak bercela. Saya pikir kenapa seperti itu? Atau apa artinya? Saya merenungkan orang yang mengerjakan dengan bersungut-sungut, dengan berbantah-bantah, dengan tidak ada rasa hormat, itu sebenarnya firman Tuhan katakan dengan kata lain, dia sama seperti orang yang bengkok hatinya. Karena firman Tuhan katakan, kalau lakukan tidak dengan bersungutan berbantahan, kamu tiada beraib, tidak bercela, tidak bernoda di tengah angkatan yang bengkok hatinya. Sesuatu yang kita kerjakan dengan penuh rasa hormat, dengan tidak bersungut-sungut berbantah-bantah, maka membuat kita menjadi orang-orang yang tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela di angkatan yang bengkok hati. Bukankah itu tujuan Tuhan? Makanya kemarin Bapak Wakil Gembala, sempurnalah kamu, sebab Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Kita harus menjadi sempurna karena Bapa kita sempurna. Nah, bagaimana menjadi sempurna? Kalau masih beraib, bernoda, bercela, firman Tuhan katakan, tetap lakukan dengan tidak ada persungutan, perbantahan, agar kita menjadi orang-orang yang tidak bercela. Kita mungkin menjadi orang yang penuh dengan celah. Dulunya kita orang yang penuh noda, dulunya kita punya aib. Tapi hari ini engkau sudah taat dengan Tuhan, lakukan terus itu, kerjakan terus itu, maka tidak ada lagi aib. Amin. Tidak ada lagi noda, tidak ada lagi celah. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ketika engkau ada di antara kumpulan orang yang bengkok hatinya di dunia ini, saudara, karena kita masih ada di dunia ini, lingkungan kita di sekitar kita penuh dengan kejahatan, lingkungan yang bengkok hatinya. Tetapi firman Tuhan katakan, kamu tiada beraib, tidak bercela, tidak bernoda, bahkan menjadi bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Bahkan tampil menjadi terang. Itu yang Tuhan mau. Bercahaya, kamu akan kelihatan tampil beda. Kita akan kelihatan menjadi orang yang tampil berbeda. Kelihatan ada cahayanya. Makanya orang yang hidup dalam Tuhan ada kemuliaan Tuhan. Amin. Ada satu perbedaan yang luar biasa. Engkau memiliki cahaya, engkau bersinar terang di antara mereka seperti bintang-bintang yang ada di dunia ini.
seperti bintang-bintang yang menerangi dunia ini. Dan ini yang Tuhan mau bagi kita hari ini. Kerjakan terus keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Amin. Jangan biarkan seorang pun mengambilnya. Keselamatan itu masih harus diperjuangkan. Keselamatan itu masih bisa hilang. Keselamatan itu masing-masing. Karena itu kerjakanlah, tetap lakukan dengan cara seperti yang Tuhan mau, dengan penuh rasa hormat, dengan tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah, maka berkat Tuhan dicurahkan bagimu. Amin. Berkat secara jasmani maupun rohani tercurah kepadamu. Bukan hanya itu, engkau menjadi berkat. Bukan hanya engkau dipulihkan, bukan hanya engkau dilupakan Tuhan. Ketika engkau tiada lagi beraib, tidak bernoda, tidak bercela, tapi hidupmu jadi berkat. Firman Tuhan katakan engkau akan bercahaya seperti bintang-bintang di bumi, di dunia. Hidupmu akan terus jadi berkat. Amin. Orang yang tidak pernah berhenti, yang terus melakukan, terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah beri dengan penuh rasa takut gentar, dengan rasa hormat, dengan tidak bersungut-sungut atau berbantah-bantah. Hidupnya dipulihkan, hidupnya diberkati, dan hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bapak yang memberkati kita mengucap syukur untuk firman Tuhan sendiri. Haleluya. Bapak yang berterima kasih atas anugerah-Mu bagi kami, kebenaran-Mu boleh kami nikmati saat ini. Terima kasih buat keselamatan yang dari-Mu, ya Yesus Tuhan kami. Ajari kami tetap mengerjakannya, tetap taat setia sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami melakukan terus dengan penuh rasa hormat, dengan takut dan gentar, dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Menteraikan, sempurnakan kebenaran nurut dalam hati kami. Beri kami kekuatan, kemampuan untuk melakukannya. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami akan menyembah Bapak di dalam roh dan kebenaran. Lawan urapi kami semua, urapi mempelai yang memimpin penyembahan. Setan menjahat, menghambat, mengganggu. Kami ikat di dalam nama Yesus. Kami singkirkan dan hancurkan semuanya. Bungkus kami semua dengan tempat ini dengan darah Yesus. Ambil alih penyembahan kami biar menyatu dengan penyembahan di surga. Terpuji Bapak Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada